Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang mulia ini tiada kata yang patut dilantunkan dalam lisannya kita di hari akbar, di hari Jumat yang berbahagia ini, selain puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk menghadapnya dalam pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Semua yang hadir di tempat ini semoga diberkahi, dirahmati, dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya. Tak lupa salawat dan salam serta penghormatan kita, mari kita sama-sama haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam manusia yang penuh dengan kegelapan menuju alam terang benderang. Minna zulumati ilan nur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seiring masih memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di tengah-tengah masyarakat yang plural, masyarakat yang agamis, masyarakat merasa yang paling baik, masyarakat yang paling pintar, merasa yang paling kuat, di belahan berbagai macam suku dan bahasa. Corak-carik yang terjadi dalam perjalanan roda organisasi dimanapun berada, termasuk organisasi yang paling terkecil di dalam rumah kita, yaitu keluarga, di tingkat yang terpuncak negara. Tapi berapa banyak yang kita temukan, setiap berpendapat, setiap meneritik, dan setiap menerima kritikan, banyak akhir dari peristiwa pendapat yang diberi berakhir dengan pertikaian. Maka perkenankan pada kesempatan ini, khatib akan memberikan judul prinsip Islam dalam mengkritik dan menerima kritikan. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan keindahan dan kesempurnaannya. Tentunya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Maka untuk menyokong ini, maka Allah memberikan kelebihan kepada manusia sebagai manusia yang mampu untuk bisa berkomunikasi, yang mampu untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 3 sampai dengan 4, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia
mengajarkannya pandai berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika sebuah karya dibuat dengan emosi yang mendalam, tentu saja akan terlihat indah, sehingga nyaman perasaan orang yang melihat, merasakannya. Namun jika karya ikut terdapat pada budaya kritik, serta budaya menerima kritikan dari orang, apakah terdapat keindahan jika untayan kata-katanya yang berbunyi, berpendapat, ujungnya memojokkan, ujungnya menjerumuskan, ujungnya menjatuhkan, bahkan menghancurkan? Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berpikir, sehingga membuat manusia lebih mulia dari malaikat, sehingga malaikat pun disuruh sujud pada manusia karena manusia diberikan kemampuan berpikir. Saudaraku sekalian, budaya demokrasi sekali lagi hubungan dengan kebebasan berpikir atau kebebasan mengkritik. Maka jika kita merenungi indahnya demokrasi, di mana demokrasi itu bagaikan kanvas yang putih yang siap diberikan coretan oleh seniman, maka indah tidaknya seniman mengoreskan warna-warna dalam kanvas yang putih itu tergantung kepada siapakah yang dia titipi akalnya. Oleh sebab itu, kita semua punya kewajiban dalam menorehkan tindak ke dalam kanvas itu secara utuh, santun, indah, dan secara baik, sehingga menghasilkan kemaslahatan bagi bangsa ini. Selanjutnya, bagaimana mengkritisi persoalan? Ingatlah saudaraku, bahwa salah satu sifat dasar manusia adalah cara berpikir. Setiap orang, setiap manusia itu berbeda. Jangankan di antara kita dengan orang lain, kita yang memiliki kakak beradik saya yang dididik oleh ayah dan ibu dan didiamkan dalam rumah yang sama, pastinya memiliki pemikiran yang berbeda. Bahkan anak kembar identik pun berbeda. Maka kita bisa bayangkan bagaimana di antara satu rumah dengan rumah yang lain, maka cara berpikirnya pun berbeda. Intinya, sebuah kejadian yang dilihat dari setiap orang dalam sudut pandang dan ditinjau dari berbeda dalam melihat sebuah kejadian atau fenomena. Jadi dari satu kejadian itu paling tidak ada beberapa komentar atau sikap yang berbeda yang terkadang sulit kita hindari. Sebab itu adalah sesuatu yang dibahasakan dalam ilmu psikologi, yaitu inherent, yaitu sesuatu yang telah melekat karena budaya dan kultur masing-masing pendidikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pemikiran yang niscaya itu, dan bagaimana etika kita menyampaikan pemikiran itu sehingga rahmat Allah tidak terhindar pada diri kita? Yang pertama, apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita kritik, haruslah mengandung niat untuk kebaikan. Yang kedua, dasarnya adalah bukan karena iri. Sekali lagi, bukan karena iri kita mengkritik atau menerima kritikan. Sebab orang yang mengkritik bukan karena buruk pendapat orang, tapi karena iri. Kritik dengan cara yang baik akan melahirkan penerimaan yang baik. Saya ulangi, sebab ada orang yang mengkritik bukan karena buruk pendapat itu, tapi karena iri. Kritik dengan cara yang baik akan melahirkan penerimaan yang baik pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara mengkritik yang baik menurut perspektif Islam? Khatib mampu dengan semampu-mampunya, dengan kedaifannya, mau memberikan cara yang insya Allah bisa kita sama-sama pakai di dalam rumah dan dalam lingkungan masyarakat. Ada 3 cara untuk menghadapi kita mengkritik dan menerima kritikan. Yang pertama yaitu gunakanlah qaulan karima, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima.
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra 23. Dari sisi bahasa, karimah berasal dari kata karima yakramu, kariman karimun, yang bermakna mulia. Maka jelas Allah mengingatkan bahwa dalam berkomunikasi dan mengkritik dan menerima kritikan harusnya menggunakan bahasa yang mulia sebagaimana bentuk penghormatan kita kepada yang diajak bicara. Yang kedua, cara kita mengkritik dan menerima kritikan, qaulan sadidah. Qaulan sadida adalah perkataan yang benar. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Isi perkataan yang benar itu mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu benar menurut dasar Al-Quran dan Sunnah, atau benar menurut ukuran keilmuan. 2. Benar karena tidak mengandung kebohongan. Karena sebab berbagai macam orang hanya kepingin untuk bisa mendapatkan tujuannya. Salah menjadi benar, benar menjadi salah. Maka untuk itu syarat yang ketiga untuk qaulan sadida adalah benar karena tidak mengandung kebohongan. Benar yang ketiga adalah benar karena disampaikan dengan metode dan cara yang benar. Saudaraku yang berbahagia, cara mengkritik dengan baik yang ketiga adalah qaulan layyina. Menyebutkan perkataan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu kepada kedua dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Thaha ayat 44. Qaulan layyina adalah perkataan yang lemah lembut, yaitu tidak menistikan kehormatan orang, tidak memojokkan orang. Jika dia baik, maka tidak menjatuhkan kehormatan orang dalam mengkritik. Maka tidaklah cukup bila berkomunikasi hanya dengan qaulan karimah atau bahasa kemuliaan, namun dibutuhkan kata-kata yang lemah lembut. Saudaraku, mengoreksi orang itu boleh, namun tidak menistakan dan menghina seseorang, apalagi tujuannya untuk kemaslahatan ummah. Mari kita lihat pengajaran Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah dan bantahlah mereka dengan cara, dengan metode yang baik. Dengan merujuk kepada ayat di atas tadi, maka menyampaikan kritikan harus berbasis ilmu dan bukan emosi dan bukan kemarahan, namun dengan pemikiran yang mengandung hikmah. Kata-kata yang disampaikan sepantasnya adalah kata-kata yang mengandung kebaikan. Dan jika kita tidak bisa hindari, dan jika ternyata terjadi perdebatan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang terbaik. Saudaraku yang budiman, mari kita lihat dari kelapangan hati Umar bin Khattab ketika dia dikritik oleh rakyatnya setelah Umar diangkat menjadi pemimpin. Apa kata beliau? Wahai saudara-saudaraku, jika engkau melihat sesuatu yang salah dari kepemimpinanku, maka tolong ingatkan saya. Tiba-tiba seorang dari Ansor menghunuskan pedang dan berkata, Ya Amirul Mukminin, ketahuilah, sekiranya engkau melakukan kesalahan dalam kepemimpinanmu, maka aku akan mengkritik dengan pedang ini. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, diperlakukan seperti itu, Umar bin Khattab tidak marah, namun Umar berkata, saudaraku, jika menurutmu itu cara yang
cara yang terbaik, maka lakukanlah. Terkandung pembelajaran besar dari kisah Umar bin Khattab ini. Jika kita dikritik, kita harus mempunyai kelapangan hati untuk menerima kritikan itu. Jika seseorang mengkritik, maka cara yang paling baik adalah melapangkan hatinya dengan introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang disampaikan itu benar, dan tidak perlu melakukan pembelaan diri, sebab melakukan pembelaan diri terkadang menambah berat kesalahan itu sendiri. Saudaraku yang budiman, patutlah kita sadari bahwa kualitas seseorang bukan hanya ditentukan dari seberapa besar hasil yang kita gapai, namun juga ditentukan seberapa banyak proses masalah yang dihadapi dengan lagamnya kita yang santun, dengan cara kita yang sopan, dan dengan cara kita menghadapi yang terbaik. Jika hati kotor, maka setiap kritikan pasti akan dianggap musuh. Saya ulangi, jika hati kotor, maka setiap kritikan pasti akan dianggap musuh. Sehingga itu, berhati-hatilah jika kita sering mudah marah, mudah tersinggung dengan kritikan orang, maka itu indikator ciri dari hati kita sedang bermasalah. Saudaraku, mari kita sama-sama tajamkan hati kita, sehingga kita bisa lebih terbuka dan menerima kritikan orang yang tentu saja membuat kita akan menjadi lebih baik. Kesimpulannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ihfa lisanak," jagalah lidahmu. Kritik itu harus dijadikan sarana untuk introspeksi diri, bukan malah membela diri. Santunlah mengkritik dan lapangkan dada bila dikritik, sehingga memudahkan untuk memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'mati alaina idh kunna a'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsu illa mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tammah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ur rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatal muslimina wa ahlikil kafarata wal musyrikin
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وصائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.